Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali terkait tata cara mandi wajib. Tapi pada kesempatan kali ini spesifik soal tata cara mandi wajib setelah mimpi basah, atau mandi wajib karena mimpi basah, atau mandi junub karena mimpi basah. Jadi teman-teman, terkait persoalan ini akan kita ulas satu persatu, mulai dari langkah-langkahnya dan niatnya. Nah, seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, Tren Quran bicara soal tata cara mandi wajib. Terkait ini kita sudah mengulas banyak sekali video terkait soal langkah-langkah dalam melakukan mandi wajib atau mandi junub, atau bisa juga disebut mandi tobat, mandi besar, mandi haid, dan lain sebagainya. Jadi intinya di channel ini kita banyak fokus membahas terkait soal mandi wajib ini. Jadi buat teman-teman yang baru berkunjung, baru bergabung, silahkan buka di halaman utama channel ini. Kalau mau belajar tata caranya secara lengkap, maka lihat di video paling populer di channel ini. Atau punya banyak pertanyaan tentang tata cara mandi wajib, maka ada playlist khusus, jadi folder khusus yang kita sediakan buat teman-teman untuk memilih mana video tutorial mandi wajib yang teman-teman butuhkan. Jadi silahkan buka juga di halaman utama di channel ini. Nah, terkait persoalan ini, jadi tata cara mandi wajib setelah mimpi basah atau mandi wajib karena mimpi basah. Nah, saya mau menyampaikan dulu bahwa pada saat kita melakukan mandi wajib atau mandi junub, maka teman-teman harus tahu mana yang sunnah, mana yang rukunnya, atau yang syarat sahnya mandi wajib. Nah, saya sampaikan seringkali berulang-ulang biar teman-teman tidak terlalu banyak bertanya. Kalau misalnya teman-teman mau bertanya sah tidaknya mandi wajib karena mimpi basah yang teman-teman lakukan, maka pastikan ada 3 rukun yang teman-teman harus penuhi, yaitu niat sebelum mandi wajib, kemudian membersihkan membersihkan tubuh dari segala najis, dan yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka mandi wajib teman-teman sekalian itu sudah kita anggap sah dan bisa melanjutkan untuk ibadah yang lainnya seperti sholat, umroh, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, terkait soal tata cara mandi wajib setelah mimpi basah, ada cara yang simple dan ada juga cara yang sempurna mengikuti sunnah. Tergantung teman-teman. Kalau misalnya baru mau mulai, maka cukup lakukan yang simple saja. Yang simple itu teman-teman mulai dengan niat saja. Kalau sudah membersihkan seluruh bagian tubuh, membersihkan kemaluan, membersihkan bagian-bagian yang ada najisnya, teman-teman mulai langsung dengan niat. Jadi niatnya itu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati fardhon lillahi ta'ala. Jadi singkat dan semudah itu teman-teman niat untuk mandi junub karena mimpi basah. Nah, kalau ada yang bertanya misalnya, bagaimana kalau saya belum bisa hafal niatnya dan menggunakan bahasa Indonesia? Itu boleh teman-teman, silahkan simak saja terjemah dari niat mandi wajib yang saya sertakan di video ini di bawah sini. Jadi teman-teman tinggal baca terjemahnya, dihafalkan, baru kemudian mulai mandi wajib. Tapi kalau misalnya pun menghafalkannya masih susah, teman-teman bisa baca teksnya dulu, baru kemudian mandi wajib dengan menggunakan video di channel ini. Jadi sesederhana itu. Baru kemudian setelah itu mulai mengguyur kepala. Usahakan sempurna, basah sempurna bagian tubuh teman-teman. Dan untuk bagian-bagian yang ada rambutnya, pastikan sampai ke pangkal rambut atau di kulit kepala, misalnya di rambut bagian kepala atau rambut bagian lain, pastikan itu mengenai sampai pada bagian kulit dari rambut itu. Dan kemudian lipatan-lipatan,
kemudian lubang hidung dan lain sebagainya, itu pastikan sempurna terbasahi semua, baru kemudian mandi junub teman-teman itu dianggap sah dan benar. Nah, selanjutnya kalau teman-teman mau mandi wajib karena mimpi basah yang sempurna sesuai dengan sunnah Nabi, saya sampaikan kalau teman-teman mau menggunakan mazhab Syafi'i, maka bisa dengan mulai teman-teman ketika mau masuk WC, baca doa sebelum masuk WC dulu, baru kemudian sebelum mulai segala aktivitas dalam mandi wajib termasuk mencuci tangan, mulai dalam hati dengan membaca basmalah. Setelah itu teman-teman cuci tangannya, baru mencuci kemaluan dan semua bagian-bagian yang terkena najis. Jadi kalau di kaki misalnya ada kotoran hewan, itu juga dibersihkan. Baru setelah itu cuci kembali tangannya. Setelah mencuci tangan teman-teman, baru kemudian berwudu. Berwudu, cara berwudunya, niat dulu, niat wudu seperti biasa, dan kemudian berwudu seperti biasa, dan boleh membaca doa setelah wudu. Setelah teman-teman melakukan itu, ambil air, siram ke bagian tangan teman-teman, kemudian diusap-usapkan di bagian kepala sampai semua kulit kepala itu basah secara sempurna. Setelah itu baru kemudian mengambil air, dan sebelum mengguyur ke kepala, teman-teman mulai dengan niat yang kita ajarkan tadi. Jadi ada yang bertanya, apakah boleh niatnya di awal? Itu juga boleh dengan menggunakan mazhab lain. Kalau teman-teman menggunakan mazhab Syafi'i, maka niatnya itu sebelum mulai mengguyur kepala. Baru setelah itu teman-teman basahi seluruh tubuh kiri kanan minimal 3 kali. Kalau belum basah sempurna tambahkan lagi, tapi jangan sampai boros dalam menggunakan air. Setelah itu sempurnakan semua lipatan, lubang-lubang itu terkena air semua dan bersih semua. Setelah itu teman-teman sudah selesai mandi wajib. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau melaksanakan sholat, maka pastikan berwudu dulu sebelum keluar dari WC. Jadi soal tempatnya WC atau kamar mandi yang ada WC-nya boleh atau tidak, itu boleh teman-teman. Itu tidak ada larangan sama sekali. Jadi silahkan dilakukan. Jadi kurang lebih seperti itu tata caranya, yang simple teman-teman mau pilih yang simple atau yang sempurna seperti yang kita ajarkan tadi. Nah, tentunya teman-teman mungkin masih punya pertanyaan terkait ini, silahkan komentar di bawah. Dan kalau suka video ini, bantu kami share ke berbagai sosial media, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Ini tidak ada larangan untuk men-share video ini. Silahkan di-share sesukanya. Semoga ini menjadi amal jariah kita semua teman-teman. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Silahkan dikritik dan sarannya di komentar di bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak.